Selamat jumpa kembali teman-teman semua. Pada episode yang kelima ini kita akan membahas atau membacakan buku Kids Zaman Now Kembali Menemukan Islam. Yang kemarin kita sudah membahas Dwi Tunggal Syahadatain. Sekarang kita bahas mendirikan sholat. Pandangan Syekh Nur Somad Kambah terhadap sholat. Mendirikan sholat. Bentuk penyerahan diri yang kedua adalah mendirikan sholat. Ini adalah penguatan dan pembuktian Dwi Tunggal Syahadat. Mungkin lebih tepatnya ialah konsekuensi logis syahadat. Jika telah menyaksikan tiada Tuhan selain Allah, berarti seseorang harus mengabdikan diri kepada Allah, Sang Pemilik segala sesuatunya, seperti yang dicontohkan Rasulnya. Idealnya, setiap kali menyaksikan keesaan dan kemanunggalan Allah, seseorang langsung mendirikan sholat. Demikianlah konsekuensi logisnya. Tapi tampaknya bukan konsekuensi logis tersebut yang jadi penekanannya. Misi akhlaknya lah yang ditekankan. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Tuhan tidak memperoleh manfaat dari sholat. Namun Tuhan berharap manusia memelihara komitmennya sebagai asisten Allah untuk menjaga bumi dari kerusakan dan pertumpahan darah dengan mendirikan sholat. Sholat bukan sekadar perbuatan yang didahului takbir dan diakhiri dengan salam, bagaimana pengertiannya dalam bentuk formal fikih. Sejatinya sholat adalah kebutuhan kita sendiri yang menjadikannya kewajiban. Oleh karena kita sebagai hamba sangat membutuhkan, maka sholat kita wajibkan pada diri kita sendiri. Makanya sholat harus dilaksanakan dengan sukarela, tidak dengan keterpaksaan, karena digunakan istilah mendirikan sholat, bukan menunaikan. Menunaikan mengandung keterpaksaan sebagai kewajiban dari pihak di luar diri kita. Tetapi mendirikan bermakna menjadikan sholat sebagai diri sendiri, kebutuhan manusia sebagai khalifah. Pengaruh tata bahasa Arab bagi penafsiran Al-Quran kurang menguntungkan dalam hal bentuk-bentuk amar, perintah. Dari kata kerja yang memengaruhi lahirnya salah satu kaidah utama dalam usul fikih, amru lil wujub. Kata kerja perintah bermakna wajib. Tetapi anehnya, para ulama sepakat bahwa tidak semua kata kerja perintah berarti wajib, bisa sekadar anjuran. Sebenarnya akan jauh lebih efektif dan lebih dewasa jika semua kata kerja perintah dalam Al-Quran dipahami sebagai ajakan, bahkan rayuan. Bagaimana Quran Surat Al-Anfal ayat 24. Hai orang-orang beriman, responslah Allah dan Rasulnya jika mengajakmu kepada apa-apa yang menghidupkanmu. Ajakan dan rayuan para politisi saja bisa berpengaruh, padahal lebih banyak gombalnya. Seharusnya ajakan dan rayuan Tuhan lebih berarti dan lebih dihargai karena jelas setianya. Penciptaan manusia oleh Tuhan sangat sempurna. Oleh karena itu, Al-Quran memperlakukan manusia secara persuasif. Dijelaskannya berbagai hal,
baik tentang apa-apa yang dianjurkan maupun yang dicegah, hingga manusia mengerti. Namun, sikap seperti ini tidak disukai oleh para pemegang otoritas, baik politik maupun keagamaan. Mungkin pemerintahan sulit dijalankan serta umat sulit dikendalikan dengan pendekatan persuasif. Bisa jadi lebih efektif dengan mengatasnamakan Tuhan dan Nabi-Nya, beserta janji surga dan ancaman neraka. Memang dalam pembentukan karakter, para ahli psikologi menganjurkan pengajaran, keteladanan, kedisiplinan, dan penegakan hukum, tetapi tidak berarti harus mengabaikan pendekatan persuasif, karena agama adalah kesukarelaan. Ikhlas dan sukarela adalah faktor kunci. Ketika kita hendak sholat, kita iqamat, melafalkan qad qamatis sholah, sholat telah didirikan. Aku telah menjadikan sholat bagian dari diriku. Oleh karena itu, wajar jika sholat merupakan kesenangan dan buah hati Nabi. Sholat telah menjadi buah hati dan kesenanganku. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar karena di dalamnya ada perintah berikrar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebagaimana perintah Al-Quran. Setidaknya 5 kali kita berikrar menyerahkan hidup dan mati kepada Allah. Ini menegaskan bahwa sholat merupakan bentuk penyerahan diri. Lebih dari itu, salah satu bagian terpenting dalam sholat adalah sujud. Nabi menegaskan seseorang paling dekat kepada Tuhan saat sujud. Karena itu perbanyaklah doa. Hadis riwayat Muslim. Beberapa orang ada yang beranggapan bahwa berlama-lama sujud hingga menimbulkan bekas hitam pada jidat merupakan indikator sholat yang berkualitas. Mereka lupa dan abai bahwa yang dimaksudkan oleh Nabi sebagai terdekat kepada Tuhan saat sujud adalah sikap kerendahan hati yang tertanam lantaran sering sujud. Kedekatan kepada Tuhan dan kerendahan hati yang terbentuk dari sholat sebagai bentuk penyerahan diri inilah yang menjamin bahwa seseorang tidak sombong dan arogan, sehingga tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Kita masuk membayar zakat. Zakat adalah kegiatan pembersihan diri melalui harta. Ada yang menganggap orang membayar zakat untuk membersihkan harta kekayaannya, semacam pencucian uang barangkali. Itu keliru. Sejatinya bukan menyucikan harta, melainkan menyucikan pemilik harta. Allah menegaskan, ambil sebagian harta mereka sebagai sedekah dalam kurung sumbangan yang membersihkan dan menyucikan mereka. Quran Surat Al-Taubah ayat 103. Meski tampaknya kegiatan sosial, sejatinya tujuan utama membayar zakat adalah bentuk penyerahan diri, pun untuk membentuk integritas pribadi. Adanya otoritas keagamaan yang memformulasikan ajaran zakat sebagai kewajiban menghalangi berkembangnya bakat altruisme dan filantropi yang ada dalam jiwa manusia sejak lahir. Adanya otoritas keagamaan yang memformulasikan ajaran zakat sebagai kewajiban menghalangi berkembangnya bakat altruisme dan filantropi yang ada dalam jiwa manusia sejak lahir.
Semangat berbagi dan kesadaran untuk memberi sebagai bagian inheren dalam proses kesempurnaan jiwa tertutup oleh doktrin-doktrin kekuasaan politik maupun otoritas keagamaan. Bill Gates misalnya, ia menyumbangkan hartanya bukan karena dorongan kewajiban otoritas keagamaan. Ia menyumbang berdasar kesadaran sendiri, sebagai apresiasi terhadap nilai kemanusiaan. Banyak orang lain melakukan hal yang sama berdasarkan dorongan kesadaran yang sama. Tentu Nabi mengapresiasi nilai kemanusiaan lebih tinggi. Namun, otoritas keagamaan mereduksi profil Nabi untuk dijadikan alasan melegitimasi kendali umat di bawah kekuasaannya. Dalam persepsi Nabi, manusia yang sadar tentang dirinya otomatis punya kepedulian pada sesama. Ibarat organ tubuh, jika ada yang sakit sekujur tubuh ikut merasakan. Ini tidak berarti bahwa saat saudara kita sedang sakit, kita juga harus ikut sakit. Tetapi maksudnya ikut merasakan beban sakitnya, sehingga muncul empati dan kepedulian. Bisa demikian karena kemanusiaan merepresentasikan nurani kita sesungguhnya adalah cermin, di mana jika kita memandangnya, yang terlihat adalah diri kita sendiri. Manusia paripurna ialah manusia yang memperlakukan sesamanya seperti ia memperlakukan diri sendiri. Dalam konteks menyaksikan tiada Tuhan selain Allah, seseorang yang memberi sesungguhnya sadar sepenuhnya bahwa pemberi yang hakiki adalah Tuhan jua, hanya saja melalui perantara tangannya. Tidak perlu merasa sombong. Sebaliknya, jika ditakdirkan harus menerima pemberian orang lain, tidak perlu minder, karena secara hakiki yang menerima Tuhan jua. Jika bentuk-bentuk penyerahan diri dan kepasrahan yang kemudian lebih populer dengan istilah rukun Islam diibaratkan anak-anak tangga, maka zakat adalah anak tangga ketiga. Itu berarti 2 derajat lebih tinggi, lebih dekat kepada Tuhan dibandingkan syahadat dan sholat. Zakat lebih dekat kepada Tuhan karena dengan zakat manusia membuktikan dan merealisasikan kerelaan untuk mengorbankan sebagian yang dimiliki demi kepentingan orang banyak. Zakat mengajarkan kepadanya untuk melepaskan diri dari egonya demi memperoleh ridho Tuhan. Kita cukupkan. Besok kita akan membahas tentang berpuasa pada bulan Ramadan, yang mana masih terkait dengan tangga menuju kepasrahan diri secara total kepada Allah, kemudian berhaji ke rumah Allah. Terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru, dan sebarkan ke teman-teman, sanak family, saudara dan lain sebagainya apabila dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih. Thanks very much for your attention.